Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tadi pun Anda berada. Jadi kembali lagi bersama channel aktivitas guru honor ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman petani semua. Jadi mungkin di antara petani mungkin sudah mengalami hal-hal seperti ini dan bahkan sering malah ya. Jadi kalau tidak bertani, maka kalau orang yang bertani itu orang yang tidak bertani itu mungkin tidak merasakan masalah seperti kita ini ya. Nah, jadi kalau orang yang betul-betul petani, saya pastikan pasti akan mengalami kondisi seperti ini ya. Oke teman-teman, siapa yang pernah mengalami padi kosong seperti ini? Ya, jadi padi ini kosong teman-teman ya. Pas mau keluar malainya bukan malah bertambah merunduk, malah dia semakin lama dia semakin seperti ini, makin parah seperti ini teman-teman ya. Ya ini contohnya seperti ini. Ini adalah malai kosong ya, malai kosong, dan penyebabnya adalah mungkin teman-teman sudah pada tahu mungkin, atau mungkin ada yang baru tahu. Jadi penyebab daripada malai kosong ini adalah ulat penggerek batang ya. Jadi sekali lagi, penyebab dari malai kosong ini adalah ulat penggerek batang. Jadi pertama-tama kita cari dulu asal muasal penggerek batang ini dulu teman-teman ya. Jadi ternyata ulat penggerek batang itu berasal pertama adalah dari kupu-kupu putih itu ya. Ada kupu-kupu putih yang mungkin sering teman-teman temui di di sawah teman-teman. Jadi itu adalah penyebab utamanya. Jadi kupu-kupu itu nanti dia akan menempelkan telurnya pada daun padi. Nah, setelah dia menetas, maka anakan dari ulat tersebut akan masuk melalui batang padi, sehingga terjadilah hal seperti ini. Kalau masih kecil mungkin masih mending teman-teman ya, masih kita bisa tanggulangi. Tapi kalau sudah keluar malai dan sudah seperti ini, maka tipislah harapan kita teman-teman ya. Nah, jadi ini kan ujung bagian atasnya. Jadi bagian pangkalnya yang dimakan oleh ulat itu adalah seperti ini. Jadi rata-rata itu adalah padi yang baru keluar malai teman-teman ya. Tapi kalau sudah malainya sudah mulai berisi atau merunduk, itu sudah tidak dimakan teman-teman ya. Kenapa? Karena waktu sudah kalau sudah merunduk, padinya itu sudah bagian pipanya ini bagian ini, bagian batangnya ini dia sudah agak keras. Tapi kalau baru keluar malai, itu bagian batangnya ini agak lembek teman-teman ya, masih tipis sehingga sangat mudah dimakan oleh ulat penggerek batang. Jadi penyebab utamanya adalah tadi sudah ya. Jadi karena banyak kupu-kupu putih itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang pengaruh cuaca hujan. Yang saat ini kan hujan teman-teman ya. Jadi hujan, jadi sering hujan, tumben hari ini udah hujan ini ya. Sering hujan, sehingga kalau hujan malam biasanya serangan dari ulat penggerek batang itu cukup kuat teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyemprotnya itu agak telat teman-teman ya. Jadi pada saat padi itu belum keluar malai ya, misalnya mau masuk pasti bunting. Jadi teman-teman itu silakan lakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang bersifat sistemik. Artinya jadi teman-teman itu menyemprot sistemik itu tujuannya supaya masuk langsung ke bagian batangnya teman-teman ya. Jadi bagian batang padi atau bagian dalam padi, sehingga ulat yang berada di dalam batang itu bisa mati teman-teman ya. Jadi harus yang bersifat sistemik. Kalau tidak sistemik, jadi ulat yang ada di dalam batang padi itu dia tidak bakalan mati teman-teman ya. Sehingga terjadilah hal seperti ini. Ini bisa ditangani kalau teman-teman itu mampu menyemprotnya itu pada saat sebelum bunting ya. Lakukan penyemprotan 2 kali sistemik sebelum bunting. Insya Allah akan agak berkurang ya, walaupun misalnya berpengaruh pada kondisi cuaca, hujan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya sekitar 5% itu bisa tidak terlalu terserang teman-teman ya. Mungkin hanya terserang itu sekitar 5%, tapi kalau tidak bisa jadi sampai 20% akan terserang. Contoh yang ini, jadi ada serangannya, sudah kita lakukan penanggulangan sebelum sebelum bunting, tapi masih aja seperti ini. Ini karena pengaruh
cuaca teman-teman ya, cuaca karena akhir-akhir ini sering hujan malam ya, jadi banyak sekali hama-hama yang dapat merusak tanaman padi. Oke teman ya, mungkin itu sedikit pengalaman yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak melanda petani-petani lain. Karena apa? Kalau sudah 50% terjadi hal seperti ini, maka saya pastikan dampak kerugian dari petani itu saya pastikan ada ya, karena jelas padi teman itu berkurang hasilnya ya. Oke teman, sekian mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.